Malam tak pernah benar-benar sunyi. Selalu ada suara yang tak semua telinga bisa mendengar. Selamat datang di luar jangkauan. Oke teman-teman, gue Sandi. Kali ini gue bakal ceritain sebuah kisah yang dialami oleh sahabat gue bernama Andika ketika dia mengontrak sebuah rumah sederhana di kota A. Bagaimana cerita selanjutnya? Jika kalian semua penasaran, langsung aja tonton video ini sampai habis. Dan jangan di skip-skip. Dan sebelum lanjut ke cerita, gue mau ngasih dulu info nih buat teman-teman semuanya yang ingin ceritanya dibacain di channel ini atau mau langsung bercerita di channel ini, boleh banget nih. Caranya kalian boleh langsung aja klik link yang udah kita siapkan di deskripsi. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Matikan lampumu, gunakan headsetmu. Selamat datang di luar jangkauan. Oke teman-teman, kali ini ceritanya berasal dari sahabat gue bernama Andika. Dia mengirimkan cerita karena tahu nih, gue lagi ngerintis sebuah channel. Jadi cerita ini dialami ketika dia pada saat itu di tahun 2017 dipindah tempatkan dari tempat kerjanya di kota B ke kota A. Dan otomatis di sana dia harus mencari sebuah kosan untuk tempat tinggal dia. Namun di lokasi terdekat dari tempat dia bekerja tidak ada kosan yang masih kosong. Jadi banyak nih kosannya tapi semuanya penuh. Akhirnya dia mencari lagi sampai akhirnya dia mendapatkan info dari warga setempat bahwa ada sebuah rumah di dekat tempat kerjanya yang disewakan atau dikontrakan. Nah, akhirnya dia pun memutuskan untuk mengecek dan mencari tahu harga dari rumah tersebut. Datanglah dia ke satu rumah yang ditunjukkan oleh warga setempat. Dan ternyata kabar baiknya, si rumah itu dekat sekali dengan kantor tempat Andika bekerja. Pada saat itu Andika langsung menghubungi nomor yang ada atau yang tertera di pagar di rumah tersebut. Langsunglah di sana Andika menghubungi nomor tersebut. Setelah itu, alhamdulillahnya si pemilik rumah langsung bisa menemui Andika di hari itu juga. Singkat cerita, datanglah si pemilik rumah dan Andika pun langsung mengecek ke dalam rumahnya. Rumahnya tidak terlalu besar, hanya ada 2 kamar, 1 dapur, dan ruang tengah. Rumah yang kecil namun ada halaman belakangnya yang lumayan cukup besar. Dan di halaman belakang itu terdapat sebuah bangunan kecil yang kata si pemilik rumah itu adalah sebuah gudang. Pada saat itu, Andika tidak terlalu menghiraukan dengan bangunan yang ada di halaman belakang. Karena yang Andika butuhkan pada saat itu adalah tempat untuk dia tinggal. Dan setelah menanyakan harga dari rumah tersebut, alhamdulillahnya harga yang diberikan oleh si pemilik rumah sesuai dengan kantong yang dimiliki oleh Andika. Andika pun langsung deal di hari itu. Andika tidak punya waktu lagi dikarenakan esok harinya dia harus sudah mulai bekerja. Hari itu pun Andika langsung membersihkan rumah tersebut dan langsung menempatinya. Di malam pertama tidak ada kejadian apa-apa dan Andika pun langsung tertidur di malam itu karena esok hari adalah hari pertama ia bekerja. Dan kejadian aneh mulai terasa ketika di hari kedua. Saat itu Andika sepulang bekerja, dia langsung tertidur karena seperti biasa esoknya dia harus bekerja kembali. Namun di jam 2 pagi dia terbangun. Dia terbangun karena ada suara-suara berisik seperti barang berjatuhan dari halaman belakang. Awalnya Andika tidak menghiraukan suara itu. Andika hanya berpikir bahwa itu adalah tikus atau kucing yang bermain di gudang belakang. Dan keesokan harinya seperti biasa Andika bekerja lalu pulang di sore harinya. Di malam itu Andika sudah menemukan nih
kenyamanan di dalam rumah tersebut. Jadi sudah biasa nih Andika dengan rumah yang ia tempati. Sampai malamnya pun tiba. Nah, di malam itu Andika mulai merasakan keanehan-keanehan kembali. Kalau misalkan di malam sebelumnya Andika masih berpikir bahwa itu suara tikus atau kucing yang memang sedang kejar-kejaran atau kucing yang sedang bertengkar, tapi di malam ini beda. Andika sudah berpikir aneh-aneh karena ketika Andika penasaran dengan suara berisik di malam itu, Andika pun mengeceknya lewat jendela dapur yang menghadap ke halaman belakang, di mana tepatnya di halaman belakang tersebut ada sebuah bangunan kecil yang tadi sudah disebutkan bahwa itu adalah sebuah gudang. Dan pada saat Andika mengecek lewat jendela, Andika mendengar suara lain selain dari suara barang berjatuhan. Andika mendengar suara langkah kaki seperti diseret. Karena Andika sendirian tinggal di rumah itu dan waktu pun saat itu sudah malam, Andika takut nih kalau misalkan suara langkah kaki itu berasal dari orang-orang yang ingin berniat jahat. Akhirnya Andika pun langsung mengunci pintu belakang, mengunci pintu depan, dan mengunci jendela-jendela yang ada di rumah tersebut. Dan saat itu Andika pun langsung bergegas untuk tidur. Di malam itu Andika tidak mengalami kejadian-kejadian aneh sampai esok harinya ia terbangun dan kembali bekerja. Malam-malam selanjutnya pun Andika seperti biasa pulang kerja, melakukan aktivitas lain, tertidur, dan esok harinya kembali bekerja. Sampai entah malam keberapa pada saat itu, malam minggu, Andika libur esok harinya. Jadi Andika merasa kalau cocok nih buat bergadang dan bermain game. Dan ketika jam 12 malam lebih, Andika masih tuh bermain game. Dan sampai tiba-tiba Andika dikejutkan dengan sebuah suara senandung wanita menembangkan lagu Jawa. Andika tahu suara itu berasal dari arah halaman belakang, dan di mana di halaman belakang tersebut cuma ada satu bangunan, yaitu sebuah gudang. Karena ketakutan, Andika pun langsung bergegas untuk tidur dan terbangun keesokan harinya. Esok paginya, karena Andika penasaran nih dengan apa yang ada di dalam gudang tersebut, karena di saat dia survei dan selama dia menempati rumah itu, Andika belum pernah sama sekali melihat ke dalam gudang tersebut. Dibukalah gudang tersebut di pagi itu, karena memang Andika mendapatkan akses atau mendapatkan kunci untuk membuka gudang tersebut. Saat Andika membuka gudang tersebut, di sana Andika hanya melihat beberapa barang yang sudah tidak terpakai, seperti kursi yang sudah laku dan juga kayu-kayu bekas dan barang-barang lainnya. Tidak ada tanda-tanda barang berjatuhan atau barang yang berserakan. Andika pun bingung. Lalu apa yang selama ini dia dengar? Suara-suara berjatuhan setiap malam, suara-suara ribut seperti barang yang dilempar-lempar, berasal dari mana? Karena Andika bingung itu berasal dari mana. Karena memang ketika Andika membuka gudangnya, gak ada tuh tanda-tanda kalau di sana ada barang yang berserakan. Dan di hari itu setelah membuka gudang, dan karena Andika tidak menemukan hal aneh yang memberikan jawaban, Andika pun langsung menutup kembali gudangnya dan mengunci kembali gudang tersebut. Dan setelah itu Andika seperti biasa melakukan aktivitas lain di hari Minggu. Malam pun tiba. Dan karena esok harinya Andika harus bekerja kembali, Andika pun tidur lebih awal. Sampai terjadilah sesuatu yang membuat Andika sangat syok dan ketakutan. Pada saat itu, Andika mengalami mimpi yang sangat aneh,
di mana di mimpi itu Andika sedang berdiri di dalam gudang yang tadi pagi ia masuki. Namun dalam mimpi tersebut Andika melihat satu sosok berdiri di depannya membelakangi Andika. Sosok itu berambut panjang, menggunakan gaun yang sangat lusuh dengan motif bunga-bunga. And action. Perlahan sosok itu menoleh ke arah Andika dan sosok itu berkata, "Kamu yang terakhir di sini." Andika pun langsung terbangun dengan rasa yang shock dan rasa ketakutan. Andika memutuskan untuk mengambil air minum ke dalam dapur. Bergegaslah tuh Andika ke dapur dan mengambil air minum. Pada saat Andika meminum airnya, Andika dikagetkan kembali dengan sebuah suara senandung wanita yang menembangkan lagu Jawa. Karena ketakutan, setelah mendapatkan mimpi yang sangat menakutkan, dan ketika sudah bangun mendengarkan sebuah lagu tembang Jawa, Andika pun bergegas menuju ke kamar. Dan kagetnya Andika ketika membuka pintu kamar, di sana sudah duduk di atas kasurnya sosok yang sama persis dengan sosok yang ada di dalam mimpi Andika. Di sana Andika langsung tidak mengingat apa-apa. Andika tersadarkan diri. Esok paginya ia tersadar dengan tubuh yang terlentang di lantai. Andika pun duduk dan beristirahat mengingat kejadian yang semalam dialami dan langsung bergegas untuk pergi bekerja. Singkat cerita, setelah pulang bekerja, Andika pun memutuskan untuk menemui seorang security di tempat dia bekerja. Yang info dari teman-temannya, security itu tinggal di daerah tempat Andika mengontrak sebuah rumah. Tujuan Andika ingin menanyakan asal-usul atau sejarah dari rumah yang Andika tempati saat ini. Andika berharap security tersebut mengetahui asal-usul atau sejarah dari rumah yang Andika tempati. Sampai bertemulah Andika dengan security itu yang bernama Pak Jojo. Dan beruntungnya Pak Jojo mempunyai atau mengetahui asal-usul dari rumah tersebut. Jadi kata Pak Jojo, dulu lama sebelum Andika menempati rumah tersebut, rumah itu dimiliki oleh satu keluarga, di mana satu keluarga tersebut berisi dari seorang ibu, seorang ayah, dan seorang anak perempuan remaja yang mengalami gangguan jiwa. Karena anaknya sering meresahkan warga sekitar, akhirnya orang tuanya berinisiatif untuk membuat sebuah bangunan kecil di halaman belakang untuk memasung anaknya. Dan tak lama setelah anaknya dipasung di gudang belakang, dan tak lama setelah anaknya dipasung di bangunan belakang yang saat ini menjadi gudang, anaknya ditemukan meninggal ketika ibunya ingin memberikannya makan. Dan pada saat itu, setelah kejadian anaknya meninggal, tak lama orang tuanya langsung pindah ke rumah dan menjual rumah tersebut kepada pemilik rumah yang pada saat itu bertemu dengan Andika saat ingin mengontrak rumah itu. Konon seliweran dari tetangga-tetangga sekitar, mereka yang menempati kontrakan tersebut selalu pindah dengan alasan diganggu oleh sosok wanita berambut panjang menggunakan gaun bermotif bunga-bunga. Setelah mendengarkan cerita dari Pak Jojo, Andika pun langsung bergegas untuk pulang dengan tujuan mengambil barang-barangnya yang bisa ia bawa di hari itu dan pergi ke sebuah hotel untuk menginap. Andika gak mau lagi mendapatkan gangguan dari
sosok wanita yang mengganggu dia di malam sebelumnya. Andika memilih untuk mencari kontrakan lain dibandingkan harus diganggu oleh sosok tersebut. Action. Oke teman-teman, mungkin itu aja cerita yang gue bawain kali ini. Gue mau ngucapin terima kasih buat Andika yang udah ngirimin ceritanya buat gue bacain di channel Di Luar Jangkauan. Ada pelajaran yang gue ambil dari cerita Andika, dimana ketika kita ingin mencari sebuah rumah untuk kita tinggali, kita harus benar-benar ekstra untuk mengecek, mencari asal-usulnya. Ya mungkin singkatnya, jangan terburu-buru untuk mencari rumah yang apalagi akan kita tempati dengan waktu yang sangat lama. Bukan hanya berbicara tentang horornya, tapi banyak aspek yang bisa kita pikirkan untuk menyewa sebuah rumah atau meninggali sebuah rumah. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Dan terakhir nih, buat teman-teman, gue mau ngingetin kembali buat teman-teman yang mau ceritanya dibacain di channel ini atau mau langsung bercerita di channel ini, boleh banget. Langsung aja klik link yang udah kita siapin di deskripsi. Oke teman-teman, itu aja. Semoga semuanya sehat selalu. Semoga semuanya senang nonton video ini. Gue Sandi, terima kasih. Sampai jumpa di luar jangkauan.